Apa kabar? Baik, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Senang rasanya di pagi hari ini saya Dodo dan tentunya rekan saya yang paling cantik, Masya Allah. Hari ini kita dipertemukan, bener ya Kak? Iya betul. Oke, baik. Untuk hari ini kita semua berkumpul untuk acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tepatnya 2023 1444. Benar? Iya. Oke. Di pagi hari ini juga sudah hadir bersama kita. Kita ingin menyapa yang pertama, kasih tepuk tangan yang meriah buat Direktur Utama kita, Bapak. Dan ya, yang paling cantik juga. Bidang pelayanan medis. Oke. Baik. Kebetulan Bapak Wadir kita, Wadir 3 mungkin lagi di jalan ya. Ya. Oke, dan di sini kita ada Al-Ustaz yang sengaja kita undang, yaitu Ustaz Muhammad Yasir Tanjung SPDI. Selamat datang Ustaz di kesempatan ini. Untuk hari ini rangkaian acara kita yang pertama pembukaan oleh MC, yang kedua nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh saudara Muhammad Iqbal dan Sari Tilawah. Ada Rizka Finosa. Kemudian ada kata dari Ketua Panitia, kemudian ada kata sambutan dari Direktur RSUD Dr. Agus Tambunan, kemudian ada ceramah oleh Al-Ustaz, dan selanjutnya nanti akan ada pemberian asik ya kepada adik-adik dari yang kurang beruntung tentunya hari ini sudah bergabung bersama kita, dan terakhir doa. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Iqbal. Kepada Iqbal kami persilakan dengan segala hormat. Dan Sari Tilawah kepada Rizka Finosa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب
هدى لمن يصغى إلى تتخذ من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بأسنا عليكم عبادا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فتعافوا شديد فجاسوا خلال الديار وكذلك مقبولا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa
yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia. Beli bakso di Pulau Bali, beli bunga dibuat bonsai. Kalau pidato Ketua Panitia dimulai, mohon disimak hingga selesai. Ya, kami panggilkan kepada Bapak Pranajaya untuk maju ke depan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dinil wali wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma dan yang paling marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini di aula RSUD Dr. Andes Haji Ubi Kamunan yang kita cintai ini dalam acara memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW 1444 Hijriah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa salawat salam berangkaikan semoga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Yasir Tanjung SPDI, yang terhormat Bapak Direktur RSUD Dr. Andes Haji Amri Kamunan, Bapak Dr. Hanifah SIKJ, yang terhormat Ibu Wajib 1 Dr. Evianti Utagalun, yang terhormat Ibu Wajib 2 Dr. Erwin Dayani MKM, serta yang saya banggakan rekan-rekan pegawai RSUD Dr. Andes Haji Amri Kamunan
beserta panitia peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini. Di sini saya selaku ketua panitia pada peringatan Isra Mi'raj tahun ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sudah berkenan hadir di tempat yang berbahagia ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj yang telah terlibat membantu mensukseskan acara ini. Semoga amal baik yang telah dilakukan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahala yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, mari kita ikuti peringatan Isra Mi'raj ini dengan khusyuk dan nantinya dapat menyimak dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Al Ustaz yang telah hadir bersama kita. Semoga acara peringatan Isra Mi'raj hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Sesungguhnya segala kelebihan datangnya dari Allah dan segala hilaf salah murni dari diri sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kata sambutan dari Direktur RSUD Dr. Andes Haji Amri Tambunan. Sebelum kita panggil direktur kita, saya kasih pantun lagi. Ya, silakan. Jalan-jalan ke Taman Mini. Kamu situ banget. Iya, jalan-jalan ke Taman Mini. Pulangnya membeli soto. Saya persilakan Direktur untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu hawamilukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya banggakan Ustaz kita Bapak Muhammad Yasir Tanjung SPDI yang telah berhadir bersama kita. Para jajaran wakil rektor, ini ada bangga saya ini ada wakil satu Dr. Iyati Tagalu hadir, Dr. Erlinda hadir, kemudian nanti Dr. Asriuddin sebentar lagi dalam perjalanan, dan tentunya juga jajaran staf ya, para kabak, kasubag, kepala unit, kepala ruangan, semuanya berhadir, dan tentunya saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang saya paling banggakan ini seluruh karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Daerah dan Universitas Tambunan. Tepuk tangan dong biar semangat. Kalau kita semangat, nanti pusatnya juga semangat. Jadi kalau kita loyo itu pusatnya loyo, jadinya nggak semangat, ya kan? Kemudian tentunya para undangan kami, anak-anak kami, anak yatim dan pengurus yang berhadir pada siang hari ini. Izinkan saya sama-sama mengingatkan kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di ruangan yang kita cintai ini, ya. Mungkin ada beberapa kita belum jarang melihat ruangan ini, hari ini datang. Atas rahmat Allah, ruangan aula ini sudah cukup bagus, cukup representatif untuk kita belajar. Selawat kirim salam ke baginda Rasulullah SAW, di mana syafaat dari beliau sangat kita harapkan. Para staf dan seluruh karyawan dan karyawati dan undangan yang saya hormati, momen peringatan Isra Mi'raj dan peringatan Hari Besar Keagamaan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Andes Haji Amri Tambunan akan selalu kita laksanakan. Hari ini perlu saya sampaikan ya Ustaz, bahwa kondisi COVID kita bukan sangat
melandai lagi, tapi sudah nol ya. Hampir 2 bulan ini kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan ke pasien, udah nol, zero. Artinya ini akan memberi semangat lebih kepada kita. Saudara-saudara yang merupakan pejuang COVID, saudara-saudara yang merupakan pemberi pelayanan pada fase pandemi kemarin adalah orang-orang hebat semua. Ya, adalah orang-orang yang berjuang dan lulus di COVID. Ya, itu lagi terutama untuk kita semua. Ya, karena di tangan kita lah, saudara-saudara kita kemarin itu kita bantu. Berikutnya ke depan, next kita harus berjuang lebih baik. Kegiatan-kegiatan keagamaan ini saya harapkan memberi dorongan untuk kita menjadi lebih baik. Kemudian kabupaten yang sedang adalah kabupaten yang maju, dan kita bersatu dalam kebinekaan dengan semangat religiusitas yang ada. Saya harapkan saudara-saudara semua, ya, baik yang Muslim maupun yang Nasrani maupun yang agama yang lain, sama-sama menguatkan hubungan kita kepada Sang Halik, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau Tuhan tidak memberikan rahmat dan berkahnya ke kita, kita tidak bisa berjalan seperti ini ya. Di tengah pandemi, tapi berapa banyak yang lebih sejahtera karena melayani rumah sakit. Di tengah pandemi, rumah sakit kita masih bisa bertahan. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kekuatan bersama kita. Kemudian ini ke depan saya harapkan sudah dekat Ramadan. Ya, energi kita pasti habis untuk beribadah. Namun kekuatan kita untuk melayani akan lebih kuat lagi, karena ibadah yang kita lakukan justru memberi energi untuk melayani masyarakat. Tugas kita mencapai daerah adalah melayani masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu, dan itu harus kita kasih kekuatan. Ya, nanti Ustaz akan memberikan ceramah, memberikan masukan secara religius kepada kita bagaimana kekuatan Ramadan ini membuat kita lebih semangat. Sebelum Ramadan ada Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang diperjalankan oleh Tuhan. Diperjalankan, bukan sendiri dia berjalan, tapi ada yang jalankan. Rumah sakit juga begitu, diperjalankan. Kita jalan bersama dalam ada manajemen, ada sistem. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, Nabi aja diperjalankan. Kalau nanti kita manusia, ya, harus ada yang memimpin perjalanan ini sehingga kita mencapai. Jadi Ustaznya saya kenalkan, oke pantun Ustaz, kita udah biasa di sedang berpantun. Ya Ustaz, saya kasih pantun biar orang dikenal siapa Ustaz kita. Bukan silat sembarang silat. Guru silatnya dari Pasar Tumpakan. Bukan Ustaz sembarang Ustaz, ini Ustaz besar dari Kota Medan. Tepuk tangan Ustaz. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti ini akan memberikan inovasi, memberikan kreativitas. Saya terima kasih nih Ketua Panitia, ya, jajaran semua yang hadir, kalau hadir. Ini akan memberikan daya kreativitas ke kita, memberikan semangat kita bahwa kita harus lebih bergerak. Ya, maka itu saya tadi kaget sama protokol, wah ini dari mana? Terpaksa saya pakai ini, mesti saya kasih pantun juga, boleh ya? Kita kasih pantun protokolnya. Dia kasih pantun terus, kalau nggak nyambung kasih pantun, kita kasih pantun juga. Ya, anak lajang tidur tengkurap, dapat jodoh entahlah kapan. Awak pikir orang Arab, rumahnya si Dodo dari pelayanan. Mungkin itu semuanya tetap semangat sampai nanti berakhir acara. Anak-anak yatim kita juga sabar. Ustaz silakan berceramah, waktu dan tempat kami persilakan nanti Ustaz. Dan mohon maaf, inilah kami warga Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Randus Haji Amri Tambunan. Mudah-mudahan Ustaz nanti berkenan, dan tentunya saya harapkan para staf jangan bergerak dulu, kita ikuti dengarkan ceramah dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceramah oleh Ustadz kita. Karena berhubung tadi sudah dibuka pantun oleh dirut kita dan pantun saya juga sudah habis, langsung saja kita sambut
Al Ustadz kita, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wa syukurulillah. Aska salati wassalami li rasulillah. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan, abang saya Bang Dr. Hanif Bahri, yang terhormat seluruh wakil direktur yang berhadir pada hari ini, keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, ini pertemuan kita di rumah sakit ini. Dulu saya beberapa tahun yang lalu juga pernah datang kemari. Tapi alangkah baiknya Bu Wakil Direktur, izinkanlah saya dulu memperkenalkan diri. Karena pas begitu masuk tadi yang belakang nanya, Ustadznya siapa, Ustadznya siapa. Kok besar kali, udah punya pasangan belum? Jangan ada dusta di antara kita. Karena dalam Islam kita punya prinsip, Bu, tak kenal maka ta'aruf ya Bu, cepat kali Bu bilang tak sayang. Nama saya Muhammad Yasir Tanjung, alamat saya Jalan Bajak 5, Gang Rukun nomor 37B, Kelurahan Nardosari 2, Kecamatan Medan Amplas, kode pos 20147, nama lurah Arbi Utama, nomor induk pegawai 0901111232728. Alhamdulillah Bu, saya hidup di dunia ini masih baru 2 kali wisuda. Saya nggak nyombongkan diri. Yang pertama saya pernah wisuda sarjana sama wisuda TK. Alhamdulillah status baru saja berumah tangga sekitar 8 tahun yang lalu dengan wanita pilihan saya asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Mungkin ini perkenalan kita di aula rumah sakit ini. Kiranya nanti kalau kita jumpa di luar, kita bisa bertegur sapa baik antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tolong fokuskan pendengaran kita. Saya tausiah ini nggak lama-lama ya Bu. Saya hari ini memakai prinsip tausiah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena saya nggak mau ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Yang Bang Direktur mau hari ini cuma satunya Pak, ikan mujair, ikan sembilang. Begitu nanti cair aku pun pulang ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah SAW sedang berada di Hatim ini dekat dinding Ka'bah. Bapak Ibu yang sudah pernah haji dan umroh pasti tahulah tempatnya ini. Saya doakan semoga seluruh staf pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amri Tambunan ini, kita semua nanti bisa sampai berangkat ke Tanah Suci. Yang gak amin dan gak salahku lagi ya Bu. Ini doa mahal ini, doa 49 juta. Haji umroh ini bukan perkara kaya miskin. Ibu yang belum pernah ke Mekah nengok Ka'bah, jangan putus asa ya Bu. Enggak pun mungkin hari ini rezeki ibu, suatu saat nanti bisa jadi Pak rezeki anak, menantu, cucu. Yang jelas jangan berhenti berdoa kita kepada Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tahu kita bisa berangkat atau tidak. Bahkan semalam disiarkan di TV One, bapak-bapak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, kerjaannya tukang sapu bapak pikir di jalan.
Dikumpulkannya Bu rupiah demi rupiah selama 42 tahun. Alhamdulillah haji tahun ini nanti bisa berangkat ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Tengok Pak, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam di Kabupaten Langkat, tetangga istri saya, nenek-nenek tukang kusuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Tukang kusuk Ustaz, iya, macam mana ceritanya Pak Ustaz? Rupanya nenek nih Bu ngusuk istri mantan manajer Kalteng, stroke setahun nggak bisa jalan. Berobat kemana-mana nggak baik Pak, ke Singapura nggak baik, ke Penang nggak baik, ke Jakarta nggak baik. Dikusuk nenek nih, jalan nih Bu tuh. Semua heran, anak-anak heran, menantu heran, tetangga sebelah rumah heran. Nenek tukang kusuk ini pun heran. Oh jalan lah Ibu di dalam hati nenek itu juga. Udah jalan Ibu nih 3 hari, datang orang tuh satu keluarga ke rumah nenek itu. Apa kata Ibu tuh, Nek? Izin Allah Nek, perantara nenek aku udah bisa jalan nenek buat. Nek, saya sudah sepakat sama Bapak di rumah, tahun depan nenek ku daftarkan haji berangkat ke Baitullah. Tengok Bu, kalau Allah sudah berkehendak. Bahkan semalam di kantor Bupati Deli Serdang, jemaah pengajian saya ada kabak umum. Bapak-bapak depan teras rumahnya Bu, bapak ini nanam kacang tanah 3 rantai, berangkat haji Pak ke Baitullah. 3 rantai Ustaz, iya dijualnya kacangnya Ustaz, sak tanah-tanahnya dijualnya. Karena kalau kacang aja nggak cukup lah Pak ya kan. Yang jelas bukan perkara kaya miskin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini semua nanti bisa sampai berangkat ke tanah suci. Rasul sedang berada di Hatim, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Ngapain Ustaz? Mau belah dada Rasulullah. Dikeluarkan isi hati Rasul yang selanjutnya hati ini dicuci dengan air Zam-Zam. Yang menjadi pertanyaan mungkin di benak kita, berarti hati Nabi Muhammad ini kotor Pak Ustaz? Oh enggak Pak, hati Nabi Muhammad ini selalu bersih. Tapi karena mau berangkat berjalan Isra, Allah sucikan lagi hati baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hati Nabi tadi dibersihkan pakai air Zam-Zam Bapak Ibu, lalu berangkatlah Rasul berjalan Isra bersama dengan malaikat Jibril alaihissalam. Rasul, Allah tunjukkan situasi kondisi di dalam surga. Rasulullah, Allah tunjukkan situasi kondisi dalam neraka sana. Yang pertama dalam surga Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad Bapak Ibu, ada orang yang suka menanam langsung memetik. Ditanamnya 1 biji Pak, langsung tumbuh apa yang ditanamnya itu tadi. Ditanya sama Nabi Muhammad, Jibril, ya Rasul, siapa itu Jibril orang yang suka menanam langsung memetik? Jibril, kok cepat kali apa yang ditanamnya itu tumbuh Jibril? Itulah ya Rasulullah, direktur, staf pegawai, karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Deli Serdang Haji Amri Tambunan, yang semasa dia hidup di dunianya suka dia menyumbangkan sebahagian hartanya, suka dia bersedekah di jalan Allah. Statusnya sama nanti di hari akhirat, orang yang suka menanam langsung memetik. Subhanallah. Itu makanya Bu, Bu, sering saya sampaikan di mana-mana, harta yang Allah titipkan sama kita bekerja di rumah sakit ini ya Bu, jangan sampai kita pelitlah Bu untuk mengeluarkannya. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak remaja muslim dekat rumah awak mau buat acara Isra Mi'raj malam minggu. Ibu ini ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kalau di tempat kami kan Isra Mi'raj tuh pakai kue kan Pak, 1 bungkus tuh biasa 3.000 perak Bu, 3 kali 8 24, 19.000 tuh korban dia. Jangan pelit-pelit kalilah awak sama harta.
Oh, jadi rupanya karyawan pegawai rumah sakit daerah Haji Amri Tambunan ini harus kaya-kaya Pak Ustaz. Harus kaya-kaya Pak. Gak boleh miskin kita orang-orang yang beragama ini. Boleh rupanya orang Islam itu, orang Islam yang di rumah sakit dibeli mobil banyak-banyak. Beli Pak mobil itu banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil ini sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-sekali ngawak buat acara Isra Mi'raj kayak gini kan Pak. Mana-mana yang punya mobil petinggi-petinggi rumah sakit ini, jemput kenapa Ustaz tuh sekali-sekali? Kapan lagi kita memuliakan seorang ustaz walaupun ustaznya hari ini masih muda? Saya bukan mau dimuliakan Bu, enggak, udah capek saya dimuliakan sama orang ah. Saya bukan sombong Bu, mobil saya 3 Bu ya. Dapat tambahan dari tim Komedan Ketua FKUB aku hari ini 4 mobilku sekarang Bu. Tapi saya mau Pak, mobil yang ada sama kita itu kita gunakanlah di jalan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kayak malam semalam aku ceramah daerah Patumbak ke dalam si gara-gara yang jemput saya tuh Pak ke rumah pakai mobil ambulan lillahi ta'ala yang ada serini di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut, "Bang mau name bang?" Katanya, aku bilang, "Loh itu kok parkir? Masalah parkir itu, mata kok salah." Gak lama masuk anak lajang 2 orang, agak-agak berisi, macam Bang Dodo lah badannya lembek-lembek kan. Masuk, Assalamualaikum. Datang orang rumah, dijawabnya, "Waalaikumsalam. Ada Ustadz Bu?" Ustadz Bu. Malam ini Ustadz Patumbak tadi gara-gara mau jemput Bu. Mobil Bu. Jemput Bu. Ayo dah tunggu bentar lah ya. Masuklah orang rumah, ketawa dia Bu setengah mampus. Bang jemput bang, katanya. Ya Allah ya Rabbi. Mobil lain lah orang ini saya bilang, udahlah bang alah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah bibir kau cantik kali, bercakap ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, aku bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya Pak, saya tengok bak belakang tuh kayak kapan semua. Saya tanya, ini kan kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masa untuk ustaz? Katanya, la ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala? Ayo Pak, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita, syukuri itu. Lanjut. Saya duduk ya Bu. Tarikan bangunan Pak. Anak-anak yatim nih pun kayak ngomong monyet ada kayaknya. Lanjut. Ustaz, macam mana Ustaz contohnya biar lebih mudah staf pegawai rumah sakit ini memahami harta yang banyak nih Ustaz? Harta ini Allah titipkan sama kami bekerja di rumah sakit ini, tapi harta yang banyak ini kami gunakan untuk bantu peringatan Isra Mi'raj, nyumbang ke anak yatim, bantu fakir miskin, ke hal-hal yang baik lah Pak Ustaz. Macam mana Ustaz contohnya yang masuk ke logika kami? Ini Pak contohnya. Sebelum masuk acara Isra Mi'raj kita hari ini, beberapa petinggi-petinggi rumah sakit ini mengadakan rapat langsung dipimpin oleh Bapak Direktur Rumah Sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu masukan nanti untuk acara Isra Mi'raj kita hari Sabtu di aula rumah sakit kita ini? Oh, ada Pak Dirut, saya, apa itu? Kayak mana Pak Dirut ini kan yang bulan Ramadan.
Kayak mana nanti pas hari Sabtu Isra Mi'raj itu Pak Dirut, kalau bisa kita undang Pak Dirut beberapa orang anak-anak yatim, nggak pun bisa banyak kita santuni Pak, sedikit yang penting barokah dia. Oh cocok ini, cocok. Setuju? Catat. Lagi kira-kira ada Pak Dirut, saya apa itu? Kayak mana Pak Dirut untuk lebih berkah lagi rezeki staf pegawai rumah sakit nih? Kayak mana tahun nih Pak Dirut kita kumpulkanlah uang, kita belikanlah Pak sarung sama baju koko. Ustadz nanti yang isi ceramah hari Sabtu di rumah sakit kita ini. Contoh ini ya Pak, contoh misal aku nggak minta, misal ini. Siapa rupanya yang ceramah? Ustadz Yasir dari Amplas, kok bisa kita belikanlah dia. Contoh ya Bu, rupanya setuju semua. Bu Wakil Direktur yang belikan sarung sama baju koko itu tadi ke Lubuk Pakam. Perwakilan kawan-kawan, ketua panitia datang ke rumah saya, main-main, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini menampilkan titipan kawan-kawan ini Ustaz. Kawan-kawan mana Pak? Rumah sakit umum dari Serdang Haji Amri Tambunan lah Ustaz. Apa nih Pak? Semalam ini Ustaz, orang tuh mengumpulkan uang, dibelikanlah Ustaz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustaz pakai nanti untuk bulan Ramadan. Ya Allah Pak, memang baik-baik kali lah orang-orang rumah sakit itu ya Pak ya. Saya terus terang terharu terimanya ini Pak. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh karyawan-karyawan di rumah sakit umum Haji Amri Tambunan itu yang mendengarkan ceramah saya hari Sabtu itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh ya Bu Wakil. Nah, jadi jangan cepat kali aminnya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun bantil lah Pak. Contoh ini, contoh. Entah semana saya buka lagu sarung sama baju koko itu tadi. Muat Bu ya, ini bibir Ibu tuh gak muat, kan ada bulat di belakang. Mereknya Rabbani Bu. Ibu kalau mau belikan sama aku ukurannya 5XL ya Bu. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah semana nanti bulan Ramadan buka puasa bersama kita buat acara lagi di aula ini. Saya diundang lagi ceramah lagi, misal ya. Saya tengok jadwal acara buka puasa bersama keluarga besar rumah sakit umum Haji Amri Tambunan Lubuk Pakam. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini ya. Ini karena orang tuh yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakailah sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujurlah Ibu, jangan nokoh. Semana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana, Ika dipakai nyala Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang milikannya sama Pak Ketua Panitia Kak. Pas kali kan Kak warnanya sama dia. Kok tahu kok nih? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi, sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah ini Kak, celananya, bicinya, salnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang nerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, dibawanya untuk baca Quran, senang Ibu kan? Pengen Ibu nambahnya kan? Ini masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang ridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu kata Allah. Dan alhamdulillah direktur rumah sakit sudah menunjukkannya hari ini, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Karena kalau kita berpikir ya Bu ya, jangan tamaklah dengan harta. Hidup di dunia
cuma 63 tahun Pak, tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku ini nanti gak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada hari ini ibu-ibu umur 50 tahun ke atas, udahlah ya Bu, jangan lagi banyak-banyak menggatal. Semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 56 tahun, Bu, ini udah dekat-dekat pensiun, masih lagi maki-maki MS belum. La ilaha illallah. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang menjemput kita. Bu, oh Bu, belum hilang dari memori pikiran saya sampai hari ini sudah 1 tahun lebih lamanya. Istri wakil wali kota Medan kami, Bu Saula Adrianti Aulia Rahman, yang sampai hari ini sayalah menjadi guru tetapnya Pak di rumah dinas wali kota Medan. Mengaji kami Bu sama anak Pak Joko Widodo, Bu Kahiyang Ayu, sehat-sehat kakak nih Pak, nggak nampak sakitnya. Tapi lihat Bu, di usia 42 tahun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya umur ini bukan perkara panjangnya Pak, tapi perkara berkahnya. Untuk apalah kita hidup sampai 89 tahun ya Bu ya, tapi sama cucu tak tanda, pendengaran udah hanjak, pemikiran udah pikun. Saya pernah Pak bertemu rumah kawan saya di Tanjung Merawa. Saya baru pulang kuliah subuh dari Masjid Pemkab Bupati Deli Serdang Lubuk Pakam. Begitu saya pulang kuliah subuh, saya tengok posisi jam 9 pagi, nunggu acara satu lagi, kupikir main-main lah sebentar silaturahim sebentar ke rumahnya. Begitu saya duduk Bu di teras rumahnya, rupanya kawan saya ini Bu, dia tinggal dengan seorang kakeknya. Kakeknya ini Bu umurnya 87 tahun. Begitu saya duduk, kakek ini pun keluar dari kamar mandi rumahnya. Saya lihat muka kakek ini basah, telinga basah, kaki basah, langsung lari ke musola dekat rumahnya. Saya berdecak kagum, Allahu Akbar. Orang setua ini 87 tahun, jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Udah habis sholat duha, ku kejarlah kakek ini Pak, ku cium tangan sama keningnya, bolak balik ngambil berkah. Udah habis ku cium tangannya, nih jawabnya, kok kenapa? Aku salut sama kakek. Kenapa? Umur macam kakek 87 tahun, kayak jam 9 pagi masih rajin sholat duha. Disambutnya, siapa yang sholat duha? Orang aku zuhur kok, kata la ilaha illallah. Udah jam 9 pagi lagi masih. Saya bilang, kawan saya ini udah latar, udah pikon katanya pula. Tengoklah Pak, umur panjang tapi tak barokah. Biarlah macam kita yang hadir hari ini ya Bu ya. Saya yakin umur Pak Direktur dan wakil-wakilnya sudah ada mungkin 40 atau 50 tahun ke atas. Tapi lihat Bu, selalu sehat walafiat kita, selalu dekatkan diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Apalagi kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini Bu, apapun agama kita ya Bu ya, semua nanti akan berpulang menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustaz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini, tanda kutipnya oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama contohnya mungkin kalau Ibu Wakil Direktur baru pulang dari luar kota lah barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh kan Pak, apa yang kita nak sama kawan-kawan kita di rumah sakit ini nanti Bu? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengok mungkin kalau Bu Wakil Direktur nanti baru pulang umroh satu keluarga, ditanya kawan-kawan itu staf pegawai di rumah sakit yang agak-agak lancip bibirnya. Bu, Ibu kada bawa air jam-jam. Bu Wakil Direktur, Bu Wakil kada bawa kurma. Ibu kada bawa celak. Sama contohnya lah kalau saya ceramah keluar kota Bu, ditanya istri tuh,
Semalam waktu saya 4 hari di Papua Barat kan, ujung Indonesia sana, sampai di Medan pulang ke rumah ditanya biniku, bang, abang nggak ada bawa koteka, kata pulang. Macam semalam tuh ke pasar bengkel tuh Masjid Istiqlal Perbaungan, sampai di rumah nunggu biniku depan pintu. Biniku ini pun lancip juga bibirnya, bang, abang nggak ada bawa dodol. Yang ini nggak tahu lah pak, apa yang ku bawa pulang. Mudah-mudahan jarum suntik lah ya. Jadi apa ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini sama kawan-kawan staf pegawai rumah sakit Haji Amri Tambunan ini, jangan ada lagi yang main-main ya bu ya dengan ibadah sholat 5 waktu ini. Ibadah sholat ini pak agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sering saya sampaikan ini di mana-mana. Saya memang walaupun jelek-jelek kayak gini bu, tapi alhamdulillah ya bu, sudah beberapa kali saya bu diundang orang ceramah ke luar negeri. Ya macam 10 hari yang lalu baru aja aku pulang ceramah dari Turki, jalan tuntungan belok kiri. Dan terakhir semalam sore baru aja saya pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan pak, sholat ini agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, terima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, ganti puasanya atau bayar fidyahnya. Tapi kalau ibadah sholat gak kenal kaya, gak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Bagaimanapun situasi dan kondisinya, sesibuk apapun kita, tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak mengerjakan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Sebagai sebuah contoh, beberapa bulan yang lalu saya bawa emak-emak zikir BKMT Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibulangit Berstagi. Kebetulan di sana ada camping anak SMA Negeri 1 Medan, camping orang tuh 10 hari di sana. Nanya sama saya, Ustadz Yasir ya? Iya, saya bilang. Ada apa nih? Gini Pak Ustadz, saya mau sholat Pak Ustadz di hutan-hutan nih. Terus, tapi pakaian yang saya gunakan gak ada lagi lah Pak Ustadz yang bisa dibawa untuk sholat. Ceritanya, pertanyaannya Pak Ustadz, macam mana caranya saya mau sholat Pak Ustadz? Saya bilang, Dek, karena kau lagi di hutan, tak ada lagi pakaian yang bisa kau gunakan. Kau carilah daun-daunan, kau tutupi semua tubuhmu dengan daun, silahkan kau sholat. Daun juga nggak ada Pak, cari alasan dia Pak supaya nggak sholat. Saya bilang, kau cari lumpur, kau lumuri semua tubuhmu dengan lumpur, pas macam mak lampir, silahkan kau sholat. Lumpur juga nggak ada Ustaz, maaf Bu. Maaf. Karena sudah dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah kau sholat walau dalam keadaan telanjang pula. Tapi saya bilang dijawabnya, tapi apa Pak Ustadz, sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Ya kalau berjamaah kan gawat kan Pak, imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar. Imam ruku, makmum ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmum berpikir. Ya kok ada jam dinding masuk ke dalam dada pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat ini tak boleh untuk kita tinggalkan, terlebih-lebih dalam menyambut bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Prediksi pengurus besar Al-Jam'iyatul Wasliyah melalui Badan Hisab dan Ru'yatnya memprediksi bahwa insya Allah Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Kita berdoa kepada Allah, disampaikan kita pada bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Ingat Bapak Ibu, ibadah sholat dan ibadah puasa merupakan kedua kawan sejoli yang tak bisa dapat dipisahkan. Ibarat kita makan nasi ya Pak ya, sholat itulah nasinya, puasa itu lauk pauknya. Ada orang yang
sholat tapi nggak puasa, makan nasi tapi nggak pakai lauk pauk. Ada orang yang puasa tapi nggak sholat, makan lauk pauk tapi nggak pakai nasi. Sholat enggak Ustaz, puasa enggak Ustaz, tinggal dapat pauknya doang. Mudah-mudahan dengan adanya peristiwa Isra wal Mi'raj ini, walaupun secara akal logika pikiran manusia kisahnya tak dapat kita terima dengan logika berpikir kita, tapi insya Allah Isra wal Mi'raj ini dapat kita terima dengan keimanan dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan orang-orang yang hari ini duduk hadir mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan tausiah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu Pak, silahkan kita tertawa, tapi yakinlah tertawa ini hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya dengan Bang Dr. Fahri ini sudah hampir, Bang Hanif Fahri ini sudah lama kali kami kenal. Kami sama-sama di Al-Wasliyah Kota Medan dan Sumatera Utara. Insya Allah kapanpun saya diundang, khusus untuk Rumah Sakit Umum Daerah Haji Amritan Gudang ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Bu ya. Nggak cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Yang belakang tua si amplop ada Ustaz nih katanya Bu. Aku tak seburuk yang Ibu kira. Saya alhamdulillah ya Bu ya, umur saya masih muda kali Bu, masih 33 jalan 34 Bapak Ibu. Masih baru lah, masih anak-anak lah. Ceramah ini pun baru-baru belajar dan lagi Bang, baru jalan 16 tahun lah Bang kesana kemari ini. Saya alhamdulillah Bu asli dirikan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah Sumatera Utara. Kalau Bapak Ibu masih ingat Ustadz Haji Abdul Halim Harahap yang kecelakaan pesawat Mandala 2005 di Padang Bulan, itu adalah guru dakwah kami di PW Al-Wasliyah Sumatera Utara. Dari tahun 98 ketika saya mondok beberapa tahun di Darul Arafah, dari sekian ribu muridnya, saya lah dipanggilnya Bu untuk maju ke depan. Sir, ke depan dulu nak. Ya Ustaz, gini, di antara muridku yang paling banyak, kaulah yang nanti akan kuprediksi akan menjadi penceramah besar Sumatera Utara. Dan alhamdulillah rupanya doa beliau hari ini terkabul Bu, walaupun tidak besar secara nama dan jadwalnya, tapi besar secara fisik dan badannya. Beliau selalu bilang sama saya, kemanapun nanti kau ceramah nak, masuk kota, keluar kota, masuk Lubuk Pakam, keluar Lubuk Pakam, ada pejabat atau nggak ada pejabat, jangan sekali-sekali kau ceramah tuh ya nak, minta untuk dibayar, berdosa besar itu Pak, kata guru-guru saya. Saya ulangi Bu, saya nggak pernah diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar, berdosa besar itu Bu. Tapi yang paling berdosa besar, Bapak Direktur Rumah Sakit sama pegawai-pegawainya manggil Ustadz tapi nggak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga dan waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada perkataan Ustadz yang salah, maafkan Ustadz lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan Ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong Bu, jangan sampai Ibu tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Diki Roma, Aldi Bareng, Amanda Manumpo, Lesti, Rizky Pilar, Bena Melinda, Ferry Irawan, mohon berdiri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda, pada kesempatan berpacu dalam ibadah.
buah duku, buah kedondong, mudah dudung, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibayak, Gunung Sinabung. Itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya saya mau izin langsung bergegas Bang Dirut. Lanjut nanti setelah ini Pak dan Juhur saya harus ke PTPN 4 Pak Batu Tebing Tinggi. Nanti langsung berangkat menuju Labu Serbe di Asam Jawa. Besok malam ke perdagangan, balik lagi menuju Tanjung Balai. Nanti sampai Sumatera Barat Pekanbaru, baru pulang ke Medan. Isra wal Mi'raj ini hampir 97 jadwal yang saya terima Bapak Ibu. Saya mohon doa kiranya tetap dalam keadaan sehat walafiat, terus menyampaikan dakwah di masa-masa sekarang ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamat hadirin wal hadirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman wa surna bil iman wa dakhilna al jannata ma'al iman. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Siang ini ke aula rumah sakit kita ini ya Bu ya. Tapi saya minta tolong kali ini Pak, apa yang aku sampaikan ini jangan sampai dibocorkan sama yang nggak datang. Ini kita aja ini ya Bu ya. Itu makanya Bu sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim lewat WA melalui Pak Direktur yang mengundang saya hadir datang kemari. Kiranya nanti beliau dapat membagikan kepada seluruh kawan-kawan staf pegawai rumah sakit ini sebagai tambahan motivasi ibadah kita ke depan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita yang duduk hadir mendengarkan tausiah ini semua nanti akan dikubur dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi rupanya Pak, ada satu kitab yang pernah saya baca. Kitab ini namanya Kitab Durrah. Sering kita dengar nama kitab ini Durratun Nasihin. Saya punya model lama ada 2 jilid, tapi kitab ini sudah diperbaharui penerbitnya menjadi 1 jilid. Saya baca di jilid kedua, halaman 123. Rupanya nanti di hari akhirat Bapak Ibu ada beberapa golongan manusia yang jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di hari akhirat. Siapa di antaranya Pak Ustaz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran.
Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat Pak melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hantam Pak seminggu 4 kali Pak. Seminggu 4 kali. Awak jangankan hantam Quran lah Bu. Semalam di tempat kami ada di amplas mantan preman besar. Kerjaan Wak ini 10 tahun nasi judi mabuk perempuan, judi mabuk perempuan. Main perempuan Bang, 8 tahun dikerjakannya. Sampai lecet lah Bunda dia itu. Tobat Bu, masuk ke masjid dapat hidayah. Karena baru tobat, coba-coba maju jadi imam. Baca inna atoina pun gak tamat-tamat. Inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna atoina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Datang kawannya nyambut dari belakang pemain juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran ya Bapak Ibu, sama diri kita, anak dan cucu kita, supaya mereka hidup berdampingan dengan Al-Quran. Mungkin ibu-ibu, staf pegawai, karyawan-karyawan di rumah sakit ini cakap dalam hati, Ustaz kan bercakap, ada yang pandai Quran, ajarkan anak dengan Quran. Nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang tua Ustaz? Jangan salah ya Bu, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, saya baru tahu Bu Wakil Direktur, Islam di dunia sana cuma 1% lah banyaknya. Allahu Akbar. Walaupun Islam di dunia sini cuma 1% banyaknya, tapi di sana mereka sanggup mendirikan satu rumah pondok penghafal Al-Quran. Bapak pengelola tahfiz Quran nih Pak, memiliki santri penghafal Quran. Anaknya sudah hafal Quran Bu, 21 juz. Mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya saya baru tahu Bang Direktur, di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya Pak PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya Bu IIQ, Institut Ilmu Quran. Ini khusus untuk anak kita yang perempuan. Saya berani jamin Pak, baik PTIQ ataupun IIQ ini jauh lebih baik daripada QQ. Kalau QQ ini kerak-keraknya neraka ini ya, yang ketawa kuat pemain Bu, tandai kawan tuh ya. Udah masuk lah Bapak, pikir anak dia sendiri tadi 2 semester di PTIQ, rupanya datang Bu pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta, mau cari anak-anak Indonesia yang hafal Quran, mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Niasni tadi meraih peringkat kedua. Dan semalam waktu saya Isra Mi'raj ke Kabupaten Nias sana, orang tuanya duduk berdampingan dengan saya, neteskan air mata Pak. Ayahnya cakap sama saya, apa kata ayahnya? Alhamdulillah Ustaz Yasir, hari ini anak saya mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah. Dan alhamdulillah gaji dia rupanya Pak jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar. Lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya saya baru tahu Pak, jadi imam di luar negeri sana rupanya kaciknya jelas Pak. Ininya jelas Bu. Awak aja tadi pakar nih jadi imam yang agak-agak hajab, perangkap tukang terus, kadang banyak Bu imam-imam itu Bu. Tengoklah kurus-kurus orang tuh payah gemuknya. Mudah-mudahan kita doakanlah Pak selalu sehat walafiat imam-imam kita itu. Saya kadang nengok manusia zaman sekarang ya Bu, ya Allahu Akbar.
Kita kalau udah mengeluarkan uang banyak-banyak nanti undang artis dangdut Ayu Ting Ting nyanyi ke lapangan segitiga Lubuk Pakam, gak sayang kita mengeluarkan uang sampai 150 juta rupiah untuk undang Ayu Ting Ting, padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustaz, seorang qori, seorang mubalik, seorang dai nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya menunjukkan arah ke surga. Paling kuatlah dibayar 1 juta. Mudah-mudahan di sini nggak kayak gitu ya Pak. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya baca Al-Quran, dekatkan Al-Quran, ajarkan anak dan cucu kita supaya mereka senantiasa hidup berdampingan dengan Al-Quran. Jangan ibu-ibu kira saya ini mata duitan Bu, enggak, saya ini mulia hati saya Pak, ikhlas di jalan dakwah Rasulullah. Ya kalau ada tambahan dari direktur alhamdulillah. Ya kalau enggak ada parah kali lah. Dekatkanlah diri kita dengan Al-Quran, ajarkan anak dan cucu kita dengan Al-Quran, karena suatu saat Bapak Ibu, mereka lah yang nanti akan menolong kita suatu saat nanti kita telah pergi dari dunia ini. Orang tua mana yang tak bahagia hatinya Bapak Ibu apabila Quran ini diajarkan sama anak dan cucunya. Suatu saat nanti jasad ayah mak kita terbujur kaku di atas tempat tidur. Anak-anak kita keliling pakai peci, pakai sarung, pakai mukena, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan jenazah maknya. Dan mereka berkata dengan gagah kepada masyarakat, Makcik mau ngapain? Makcik pakai sarung tapi mau mandikan mak kalian. Jangan Cik, biar kami yang mandikan mak kami. Kami dulu puas dimandikan sama mak kami Cik, sekarang biar kami yang memandikannya. Setelah itu, anak-anak yang telah dia didik dengan Al-Quran mengantarkan jenazah maknya ke masjid dan bertindak sebagai imam. Setelah itu, diantarkanlah jenazah mak ini tadi ke tempat istirahatnya yang terakhir. Anak-anak yang semasa hidup telah dia isi akalnya dengan Al-Quran, menerima mayat maknya dari dalam kubur, diletakkan dengan lembut hidung maknya ini tadi menyentuh tanah menghadap kiblat. Siapa coba orang-orang tua kita yang tak bangga punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, karena anak-anak yang bisa membaca, menghafalkan ayat suci Al-Quran itulah yang nanti akan dapat membantu kedua orang tuanya ketika orang tuanya nanti telah pergi dari dunia ini. Renungkan itu Bapak Ibu, cepat atau lambat yang saya katakan tadi akan kita rasakan semuanya di tengah zaman yang semakin gila hari ini. Tengoklah, teknologi sudah semakin berkembang pesat untuk kedepannya, tapi biarlah zaman ini terus berkembang. Satu pesan saya, jangan kita tinggalkan Al-Quran dari hidup kita, pekerjaan kita, sehari-hari kita. Hidup dengan Al-Quran, mati juga dengan Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu selanjutnya singkat kata ringkas cerita, sampailah Rasul Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa. Naiklah Rasul Mi'raj menaiki 7 lapis langit yang ada di atas sana. Di dalam kitab Dardir diceritakan bahwa sebelum Nabi Muhammad menerima perintah sholat, Allah pertemukan dulu rupanya Bapak Ibu Nabi Muhammad dengan nabi-nabi kita terdahulu. Naiklah Rasul ke langit pertama, bertemu Rasul dengan Nabi Adam alaihissalam. Naik Rasul ke langit kedua, bertemu Rasul dengan Nabi Isa dan Yahya. Naik Rasul ke langit ketiga, bertemu Rasul dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik Rasul ke langit keempat, bertemu Rasul dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf nih Pak, Nabi yang paling ganteng, sama aku mirip. Naik lagi Rasul ke langit kelima, bertemu Rasul dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik Rasul ke langit ke-6, bertemu Rasul dengan Nabi Ismail alaihissalam. Sampai ke langit ke-7 terakhir, Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke Mustawa ke aras, Rasul menerima perintah sholat yang 50 waktu dari Allah. Rasul turun berpikir, umatku nanti gak akan sanggup yang kerjakan 50 waktu ini. Balik lagi Rasul
balik lagi Rasul, balik lagi Rasulullah. Dalam kitab ini Pak diceritakan hampir 12 kali Nabi Muhammad naik dan turun menerima perintah sholat ini, sampai akhirnya itulah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Subhanallah. Makanya saya mau minta. Baik, selanjutnya untuk acara santunan anak yatim, saya persilakan untuk Ketua Panitia, kemudian Pak Direktur, kemudian ditemani Ibu Wadir 1, Ibu Wadir 2. Iya. Iya, saya minta untuk panitia bantu. Hadirin anak yatim maju ke depan. Balik ke tempat. Iya. Nah, jangan nengok Kak Dodo. Oke. Iya, ini mungkin ada simbolis Ya. beberapa dari yatim kita. Betul? Kemungkinan nanti ada 100 anak yang kita santuni Iya. di rumah sakit. Ini perwakilan dari beberapa desa atau beberapa tempat. Kepada Bapak Direktur dan Al-Ustaz kami Iya. silakan. Iya. Santunan pertama. Iya. Iya. Jangan lupa Pak. Iya. Diusap kepalanya ya. Biar barokah, bener ya? Oke. Mudah-mudahan berkah ya, jadi ya. Jadi tergunakan sempurna. Satu, dua, tiga. Makan yang banyak ya. Kalau berminat silakan pesan catering saya. Banyak hadiah.